Halo Rosipina People, apa kabar Anda? Masih tetap dalam keadaan yang baik-baik saja kan? Dan tidak terasa kita sudah tiba di bulan Desember. Semoga sukacita Natal tetap ada di hati kita seperti ketika kita akan beribadah saat ini. Namun sebelum beribadah secara online, kita simak informasi berikut ini. Pekan ini siapa saja yang bersuka cita karena berulang tahun? Kita simak sama-sama informasinya. Ini dia. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa mengirimkannya di nomor rekening berikut ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Rosipina. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahannya, sehingga kita dilayakkan untuk datang menghadap Dia. Dialah Allah pencipta dan pemelihara. Dialah pengharapan dan kehidupan. Dialah juru selamat dan penolong kita yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih dilayakkan untuk datang menghadap-Mu ya Tuhan. Menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya
kekuatanku, Kau penolongku, kami sembah Kau. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya, naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan Dia baik. Benar Tuhan, Engkaulah Allah kami yang layak disembah, yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji Engkau. Amin. Menyambut hari Natal yang penuh kebahagiaan, marilah kita bernyanyi, gembiralah saudara semua. Gembiralah saudara, beri hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Gembiralah saudara, di hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya telah menghalau gelap manusia. Oh, kabar gembira
Selamat pagi saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Sekalipun jauh lebih awal daripada tanggal 25 Desember untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kami berkumpul untuk tetap mengingat di bulan kelahiran ini bahwa Kristus telah datang dan telah mati bagi kami sekalian dan telah menebus kami, agar supaya kami semua boleh menjadi anak-anak Allah. Biarlah hari ini Tuhan menolong kami untuk belajar, mengerti apa yang harus kami lakukan dan bersikapi dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah kami, Tuhan kami yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu, supaya hanya kebenaran dan firman-Mu saja yang disampaikan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, memang masih 2 minggu lagi sepertinya ya, Natal. Tetapi saya mau mengucapkan ya, early Merry Christmas kepada kita semua. Kepada kita semua ya. Nah, di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita peringati hari Natal ini. Di saat yang sama kita juga diingatkan bahwa yang lahir itu berdasarkan Matius pasal 4 ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tapi kita maju sedikit, ya mundur sedikit dalam kitab Matius ini. Kita melihat ada orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur yang sedang menuju Yerusalem dan ke Bethlehem untuk mencari apa? Mencari Yesus Kristus, karena mereka melihat terang, bukan bintangnya, tetapi terangnya yang saya mau tekankan. Terangnya. Karena gini loh, kalau kita melihat keunikan daripada bintang yang besar dan terang itu, kalau memang kita berkata bintang itu adalah pantulan dari matahari, kok bisa cuma satu gitu ya? Kan unik ya. Sehingga saya mau mengingatkan bahwa terang dari bintang yang besar yang di orang Majus itu memang terang yang khusus dalam bentuk yang kita lihat. Kita bersyukur karena Tuhan telah begitu baik, yang telah menciptakan matahari, bulan, dan bintang yang merupakan benda terang. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita hidup tanpa kesemua ini. Tanpa ada matahari, bulan, dan bintang. Yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus berkata dalam kitab Matius. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14 dan 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, bagaimana berpindah dari terang Kristus yang adalah terang, sekarang Kristus membawa kita kepada terang. Bahwa kita adalah terang. Kita adalah terang. Nah, saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini, menyatakan kebenaran ini karena melihat tingkah laku perbuatan begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sekeliling mereka. Tidak sama sekali menunjukkan terang. Tidak sama sekali menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Di dalam dunia yang gelap ini. Itu sebabnya saya mau kita ingat sekali lagi bahwa yang Tuhan Yesus mau tekankan kepada kita bahwa kita harus jadi terang Tuhan. Kalau kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kalau kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, maka terang Kristus sudah ada dalam kita.
Bila kita sudah percaya kepada Dia, maka terang Kristus sudah ada pada kita. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 kata Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Sangat jelas sekali begitu pentingnya bahwa kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, bahwa kita sudah mendapatkan terang itu. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jelas firman Tuhan berkata, saudara akan hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya penting sekali untuk mengerti dan menerima Dia. Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Nah, ketika kita menerima terang itu, maka terang itu ada dalam kita. Saya katakan bahwa Kristus adalah terang, bukan sesuatu yang baru di perjanjian baru. Jauh sebelum itu, sudah beratus-ratus tahun sebelum itu, sudah dibuatkan bahwa Kristus akan datang sebagai terang. Saudara kalau buka Yesaya pasal 42 ayat 6 dikatakan, ya, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Ini sudah dinubuatkan bahkan. Kristus akan lahir di dunia ini, kita rayakan di bulan ini. Dialah yang menjadi terang, dialah yang menjadi terang dunia. Dan buat kita sekalian yang menerima Dia, kita juga mendapatkan terang itu. Kita juga mendapatkan terang itu. Ini yang paling signifikan sekali yang kita perlu perhatikan. Bahwa sekarang buat kita yang adalah orang-orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan terang. Kita sudah tidak hidup dalam kegelapan. Kita sudah masuk ke dalam terang dan tidak lagi dalam kegelapan itu. Nah, perintahnya yang harus kita perhatikan, bahwa seperti yang dikatakan dalam Matius tadi yang saya sudah bacakan, Matius pasal 5 ayat 14-16, bahwa kita adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Jadi bukan pilihan untuk jadi terang. Kalau kita sudah dalam Kristus, kita sudah di dalam terang dan harus menjadi terang. Harus menjadi terang. Nah, gimana caranya menjadi terang? Nah, ada satu ayat yang saya mau kita lihat bersama-sama. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 14-15. Sebelum Filipi pasal 2, 14-15, Paulus menerangkan mengenai siapa Kristus. Siapa Kristus. Dan di dalam ayat yang kelima, Paulus menekankan begitu pentingnya bahwa sikap kita, hati kita, perbuatan kita, attitude kita harus seperti Kristus. Kalau Kristus adalah terang, maka kita juga harus jadi terang. Sangat sederhana sekali. Kalau Kristus adalah terang, kalau attitude kita, sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita harus seperti Kristus, maka kita harus menjadi terang. Sederhana ya? Nah, dalam ayat 14 katakan gini. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, yang kita memperhatikan adalah sekali lagi dikatakan supaya kita bercahaya, bersinar, supaya kita menjadi terang. Dia bilang
kita semua ini harus menjadi bintang-bintang. Kita loh. Walaupun kata di sini dipakai adalah ya, kamu, yang bisa kita artikan adalah singular, tetapi kalau kita baca bahasa Yunani, ya ini plural nih. Bahwa kita semua, kita sekalian yang di dalam Kristus harus bercahaya, harus menjadi terang. Dan kita ini menjadi bintang-bintang di dunia. Tapi kalau jadi, kenapa nggak jadi matahari di dunia ya? Mereka bintang-bintang. Nah, saya mau sedikit kasih menggambarkan. Tadi saya bawakan mengenai Kristus dengan bintang yang besar bercahaya. Ya, kalau bintang itu pantulan dari matahari, kok bisa cuma satu ini? Karena bintang Kristus ini menurut saya secara unik menggambarkan terang itu sendiri, yang adalah terang. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita menjadi bintang-bintang? Kita adalah refleksi, pantulan dari terang Tuhan. Itu yang penting sekali. Yang kita perlu ngerti. Kita bukan satu individu, tapi bersama-sama. Bersama-sama kita adalah pantulan dari terang Kristus. Gitu ya. Saya coba membayangkan ya, pantulan dari Kristus itu kita ini berapa banyak ya. Kalau saudara mau tahu berapa banyak bintang-bintang di galaksi kita sendiri yang ada bumi ini, itu sudah miliar loh jumlahnya. Sudah miliar. Kita ini bagian dari jumlah yang besar yang menjadi pantulan terang Kristus. Ini yang luar biasa sekali. Nah, kalau memang kita jadi pantulan terang Kristus, ini nasihatnya dari Paulus. 2 dari sisi negatif, 2 dari sisi positif. Yang pertama dia katakan, ya, lakukan segala sesuatu. Di rumah, di gereja, tempat kerja, dimanapun juga, ya, dengan tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini kalau dalam bahasa Inggris yang saya pakai grumbling, murmuring. Ya, bisa nggak kedengaran orang? Kadang-kadang kalau bersungut-sungut kan sepertinya orang bisa dengar. Tapi kita kadang-kadang melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan pelayanan, dengan bersungut-sungut, ngedumel. Di rumah saja nggak boleh. Gimana dengan gereja? Sebagai terang Kristus, yang pertama dinyatakan, jangan bersungut-sungut. Ketika kita melayani bersama-sama, kita ada dalam bersama-sama, ya, attitude bersungut-sungut itu ada di sini loh. Sedangkan attitude kita mesti seperti Kristus. Ya, bersungut-sungut lebih sering kenapa sih? Karena pikiran, hati yang negatif. Ngelihat situasi keadaan di sekeliling kita, kita bersikap negatif. Sehingga kita bersungut-sungut. Nggak puas. Nggak puas. Tidak mau menerima apa keadaan kita saat itu. Makanya bersungut-sungut. Sedangkan Kristus katakan, sudah rela meninggalkan semuanya. Tanpa bersungut-sungut. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai bahwa kita menjadi terang, memantulkan terang Kristus, hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, pelayanan kita tidak diisi dengan sungut-sungut. Yang kedua, berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan ini adalah selalu melihat orang lain tidak sebaik saya. Selalu melihat orang lain tidak sebenar saya. Sehingga kita terus mengatakan, kamu mestinya bagaimana dalam pelayanan. Ketika ada orang melayani, kita lihat dari sisi kita, kemudian kita katakan itu tidak bagus. Ya, kita suka berbantah-bantahan. Maaf sekali, saya nggak mengatakan orang baptis suka begitu. Tetapi faktanya loh, hati-hati sekali loh. Kalau udah rapat berbantah-bantahan, rasanya saya paling tahu yang benar, orang lain nggak tahu. Kalau kita mau jadi terang Kristus, 2 ini yang harus kita cegah. Bersungut-sungut, berbantah-bantahan.
bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Itu tidak boleh. Kalau kita menjadi terang, ya. Kemudian dia berkata, supaya kita tidak beraib. Maksudnya beraib apa? Tanpa dosa? Bukan. Supaya tidak ada orang-orang yang dengan gampang menudingkan telunjuknya, menyatakan yang jelas-jelas kita tidak benar. Yaitu suka berbantah-bantahan dan bersungut-sungut. Supaya tidak ada orang yang bisa menuduhkan hal-hal yang buruk terhadap kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang Tuhan. Ini yang saya mau kita betul-betul perhatikan. Tidak bercacat celak. Bukan tidak berdosa. Tetapi saya mau tekankan pola hidup yang di atas rata-rata. Kita langsung menetapkan standar kehidupan rohani. Kita langsung menetapkan standar kehidupan rohani kita. Nah, standar kehidupan rohani itu gak bisa tidak diaplikasikan dalam standar kehidupan sehari-hari. Tutur kata kita harus di atas dari kebanyakan orang-orang. Apalagi dibandingkan orang-orang dunia. Sikap kita harus di atas rata-rata orang-orang pada umumnya. Kalau kita adalah pemimpin rohani, sikap kita harus di atas rata-rata dari orang yang kita pimpin. Kalau kita, saudara duduk di panitia perancang, saudara harus ada di atas rata-rata jemaat. Kalau saudara ketua panitia, kalau saudara anggota panitia apapun juga, saudara sudah harus berpikir bagaimana hidup saudara harus di atas rata-rata dari orang-orang yang saudara pimpin. Tidak bisa seperti yang lainnya, tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Ya, itulah sehingga tiada bernoda ini menyatakan punya kualifikasi, punya standar hidup yang di atas siapapun yang kita pimpin. Nah, ini yang kita harus mengerti betul. Nah, ketika kita sudah lakukan semua itu, baru kita dikatakan kita adalah telah menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang di dunia yang memantulkan sinar kemuliaan Tuhan. Wow. Memantulkan sinar kemuliaan Tuhan. Saya terbawa pada ingatan apa yang terjadi dengan Musa yang ketika naik ke Gunung Sinai. Berhadapan muka dengan Allah. Berbincang-bincang selama 40 hari. Dia turun naik lagi 40 hari, 80 hari lamanya. Bersekutu dengan Allah. Ketika dia turun, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Keluaran, dia harus menutupi mukanya. Kenapa? Karena sinar kemuliaan Allah, Shekinah, the glory of God, itu terpancar dari mukanya. Saya cuma ingatkan gini loh. Buat kita-kita semua yang hidup di dalam firman Tuhan. Dan buat kita-kita yang jalani hidup sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak suka berbantah-bantah, tidak suka bersungut-sungut. Hidup tidak beraib, hidup tiada bernoda. Menetapkan standar kehidupan yang begitu tinggi untuk kita masing-masing. Bukan untuk melihat orang lain. Wah, pendeta Hari kurangnya ini. Kita selalu berkata, ya kita kan kritik membangun. Tapi kenapa enggak kritik membangun itu kita tujukan pada diri kita? Terutama pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah melakukan dengan apa yang saya katakan? Ketika saya memberi nasihat kepada mahasiswa-mahasiswa, yang pertama kali yang harus kita tanyakan, apakah saya sudah menjadi pelaku dari apa yang saya katakan kepada murid-murid itu, kepada mahasiswa itu? Ini kuncinya. Ini kuncinya untuk jadi terang. Menjadi pelaku firman. Nah, begitu kita masuk dalam kegerejaan, konteks kegerejaan bersama-sama. Itu sebabnya firman-Nya mengatakan seperti bintang-bintang. Banyak nih. Iya, saya coba membayangkan satu lilin ketika semua lampu dimatikan, jendela ditutup, gereja ini pasang satu lilin, kita udah senang ya. Tapi bayangkan, kalau semua kita yang hadir, jemaat, yang hampir 100 orang ini menjadi lilin-lilin kecil
Dikumpulkan 100 lilin itu terang benderang. Dan tidak mungkin dunia di sekeliling kita tidak melihat terang Kristus. Saudara berkata, saudara adalah orang yang beriman. Puji Tuhan. Saudara berkata, saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Puji Tuhan. Saudara sudah selamat. Amin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus jadi terang. Kamu harus jadi terang. Kita belajar hari ini. Kita belajar hari ini. Bahwa kita semua. Tidak ada pengecualian tuh. Oh ini. Ya memang saya tadi katakan. Kalau kamu anggota panitia perancang. Kamu harus. Terangmu harus jelas. Karena kamu harus menjadi contoh. Buat semua jemaat yang ada. Dalam gereja. Karena anggota panitia perancang. Di atas tuh. Sebagai penatua. Baca lagi kualifikasi penatua. Jangan main-main. Kita harus memantulkan terang Kristus. Yang keluar dari hati kita karena Roh Kudus ada dalam kita. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang kalau dekat kita merasakan gak sih terang Tuhan? Pancaran terang kasih Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, sekali lagi saya bacakan. Tuhan Yesus berkata apa? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, gitu ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Saya berharap kita semua terus menjadi terang Kristus, semakin memancarkan terang kasih Kristus dengan sikap-sikap perbuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Mempunyai sikap yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Tidak lagi suka bersungut-sungut, berbantah-bantahan, dengan tenang, menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang kami peringati di bulan ini, yang sudah rela datang menjadi terang di dalam dunia yang begitu gelap penuh dengan dosa. Dan Engkau memerintahkan kepada kami semua yang sudah percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, supaya kami pun memancarkan terang Kristus bagaikan bintang-bintang di langit. Engkau tolong kami Tuhan, berikan kuasa kekuatan untuk kami mampu menyatakan terang Kristus. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang belum mengenal akan Engkau Tuhan, biarlah hari ini firman-Mu menerangi hati mereka dan memantulkan sinar kemuliaan kasih Kristus di dalam hidup orang ini. Dan pakailah kami Tuhan untuk menyalurkan terang Kristus itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk sekinah, cahaya kemuliaan Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami semua yang suka bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersinar
bumi, di antara orang yang berkenan kepadanya. Berita sukacita ini berkumandang di angkasa. Malaikat turun ke bumi dan membawa berita sukacita yang jelas bagi kita semua, bagi saya dan juga bagi Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dalam sesak ku percaya. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski jalanku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini, pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Saya berdoa juga buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan pakai beliau lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu situasi ini bukan situasi yang mudah untuk kami hadapi sebagai warga negara Indonesia. Kami percaya Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bawa kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah situasi pandemi seperti ini. Kami berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mereka bisa menolong warga Indonesia untuk keluar dari pandemi ini Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap tim medis, bahkan vaksin yang terus diproses. Biarlah semua prosesnya, semua usaha yang dikerjakan boleh mendatangkan hasil yang terbaik untuk menolong banyak orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Apapun yang menjadi masalah mereka, apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan mereka, kami berdoa biar kekuatan yang daripada Allah sendiri menolong mereka untuk dimampukan untuk menghadapi semua hal yang mereka hadapi ya Tuhan, yang sulit di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, berikan kesabaran, dan kami berdoa buat mereka yang sakit, biar Tuhan sendiri yang menyembuhkan, Tuhan sendiri yang memulihkan, sebab Engkau adalah Allah yang kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tidak berubah. Kami tahu Tuhan sanggup menghibur kami, Tuhan sanggup menolong kami. Biarlah keberadaan kami juga sebagai jemaat Tuhan di Rosipina ini boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami teringat untuk pilkada nanti Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang memimpin pilkada ini sehingga tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan ini semua menolong, semua daerah-daerah yang mengalami pilkada akan menjadi lebih baik lagi karena memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, berdoa seluruh para pelayan Tuhan yang ambil bagian, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong kami semua, untuk kami terus semakin bersemangat melayani Tuhan, apapun yang terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami percaya Tuhan punya waktu sendiri, Tuhan punya kehendak, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Dan sekarang terimalah berkat kuasa daripada Allah Bapa yang sudah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kasih Kristus yang luar biasa memenuhi hidup dan hati saudara, pikiran saudara, dan perbuatan saudara. Dan penyertaan Roh Kudus membimbing setiap langkah hidup saudara. Sehingga apapun yang saudara lakukan berhasil dengan luar biasa. Dan Tuhan dimuliakan. Karena itu pergilah bersama kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara agar selalu menyenangkan hari Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gembiralah saudara, hatimu lega, rayakan hari jadi baru dunia. Terangnya telah menghalau gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan.